Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh Selasa tanggal 30 Rabiul Akhir, insyaallah 1442 Hijriah, 15 bulan Desember 2020. Alhamdulillah kita sehat walafiat, kita dapat berkumpul kembali bersama pada kajian rutin setiap subuh Selasa di Masjid Ar-Rahman ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian pagi ini ulun masih meneruskan kajian kita malam Isnin, malam Selasa, dan subuh Selasa hari ini. Apa di antara tema kajian kita beberapa hari ini adalah kesenangan setan dalam pekerjaan manusia. Ada manusia yang melakukan sesuatu, setan itu ketujuh. Artinya satu selera lawan setan. Dan ini sangat kita jauhi, yang kadang-kadang ini kita anggap bahagian daripada apa? Bahagian daripada ketaatan, padahal setan senang. Dari beberapa ayat dan hadis yang sudah kita kemukakan, mudah-mudahan cukup menjadi kewaspadaan kita bersama tentang hal-hal yang kita anggap sepele itu. Apa di antaranya? Yang kelima, keenam malam tadi, kelima ya. Sesuatu yang setan ketujuh tuh, kita memulai sesuatu tuh dari sebelah kiri. Sementara Nabi ketujuh memulainya dari sebelah kanan. Nah, itu malam tadi sampai di sana di Kendai Alus kita memulai sesuatu lewat serba kiri, kecuali kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu dalam keadaan darurat. Sarraha Syafi'iyyah wal Khanabilah bi annahu yakrahul akl wa syarab bishimal bila daruratin. Beliau sepakat, Imam Syafi'i sepakat dengan Imam Ahmad, memakruhkan seseorang yang makan dan minum dengan tangan kiri bila daruratin, kada darurat. Apabila darurat, kada ada masalah, maaf, umpamanya karena stroke bertahun-tahun sehingga tangan kanan kada berfungsi lagi, makanlah tangan kiri. Atau memang tangan kanannya kada ada, qadarullah Allah memberikan tangan kiri aja. Jangan pun tangan kanan, tangan kiri. Kita melihat di kiriman saudara-saudara kita di WA itu ada yang makan, minum, memasak lawan kaki karena tangannya kada ada. Tangannya kada ada. Sama pasihnya lawan menyendok pakai tangan. Nah, namun apabila lengkap apa yang kita miliki, maka jangan serba kiri, karena setan suka serba kiri. Maka kita harus serba kanan. Karena yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulih. Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh suka menganan dalam memakai sandal badahulu kaki kanan, menyisir rambut badahulu sebelah kanan,
Kalau perlu mencukur, apabila tukang cukur pindah kiki ke sebelah kiri, tagur, Pak, mulai sebelah kanan. Pian nagurnya santun, kemudian diasinya, beratus-ratusnya mencukur, setelah itu mulai kanan, karena kita meluruskan, pahala kita bersambung. Pahala kita bersambung, kita anggap itu satu yang enteng. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang keenam, kita teruskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kada suka orang nang hendak guring tuh kada mengibas tilam, spray. Idza jaa ahadukum ila firasyih falyakhudh dakhilata izarih falyanfut biha firasyh. Apabila seseorang datang ke tempat tidurnya, ambillah ujung kain, kibasakan ujung kain tuh, dan sampai bersih. Walasamallah, kemudian dia mengucapkan basmalah. Ini langgari juga kita. Apabila saling mengantuknya tuh, ada sampat berkekibasan lagi. Spray rasa di jalanan berpasir ya tuh guring aja nyanyak benar. Nah, ujar Nabi, kibaskan kain pindah kada tepi cari nang lain. Namun di rumah tuh Pak, sapulidi lakas benar berasih sapulidi. Cuman sapulidi nang dikibasahkan ke tilam tuh jangan sapulidi nang dikarikakan di pelataran. Itu khusus gasan pelaminan kita. Meikatnya pun jangan segana-gana nang nyaman kita memegang ringan. Yang penting tempat tidur kita dikibas. Setiap mengibas ucapkan basmalah. Setiap mengibas basmalah. Artinya manakala Rasul menyatakan seperti itu, seton to ketujuh banar, lamun apa? Lamun kada berkekibasan. Apalagi guringnya kada berdoaan. Kan kita sudah diajarkan doa apabila hendak guring. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah itu turun dari rumah. Nyamun kada hendak guring itu Pak, hanya ingat biasanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da bangun. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma amutu ahya. Terserah aja apa yang amut berdahulu hanya ahya, atau ahya berdahulu atau amut, ke semuanya itu sahih. Jadi perserahkan diri kita di waktu hendak guring. Lamun sudah terbiasa baatur tuh kada kawa lakas guring kalau kita mempraktekkan, apalagi hendak guring, Nabi menganjurkan supaya jangan diganggu oleh setan. Baca apa? Baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Membacanya jangan sambil mengantuk, karena apabila sambil mengantuk membacanya, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, tang ada di ujungnya lakum dinukum waliyadin aja. Lawan sambil mengantuk. Nah, jadi baca bujur-bujur dahulu. Kada lawas itu. Ini mengusir setan dari kehidupan kita. Kemudian yang ketujuh. Nang setan itu suka masuk kamar mandi tidak mengucapkan ta'awuz. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nabi menganjurkan itu. Apabila masuk, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Apabila Nabi masuk ke kamar mandi, baik yang kamar mandi itu ada WC-nya atau tidak, maka Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, kemudian Rasul menyampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an,
sitrun ma baina a'yunil jin wa baina aurati bani Adam. Tabir, penutup penglihatan mata jin lawan aurat anak Adam. Nyatakan kita apabila masuk ke kamar mandi, kita berlepas pakaian, aurat kita dinikmati oleh syaitan, oleh jin, dilihat oleh jin. Maka kata Rasul, bentengi, tabiri auratmu itu dengan mengucapkan basmalah pada saat melepaskan pakaian, karena melepaskannya di dalam kamar mandi, ya basmalahnya di luar sebelum masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi atau di kamar kita, kadang nambah gamis nih sampai guring kan, kita berlepas pakaian. Maka waktu melepaskan ucapkan basmalah, dan ini menjadi dinding dari penglihatan syaitan kepada kita. Inna hadhil khusyusu muhtadharah. Sesungguhnya WC atau jamban itu adalah tempatnya syaitan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, fa idza dakhala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Kemudian Bapak hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis lagi yang menyatakan di dalam WC atau sedang kencing, sedang BAB itu jangan bepander apa-apa. Jangan bepander. Makanya ke sana tuh sesuai keperluan aja. Apabila keperluan selesai, jangan bertetangah jam. Ini bertetangah jam kasihan. WC satu-satunya di rumah anak-anak sekolah. Berjam-jam dalam WC, membalas WA dalam WC sidin. Nah, ini alahan pada bepander. Anarjulan mar Rasulullah SAW yabul. Seorang laki-laki melewati Nabi dalam keadaan baul, kencing. Rasul itu apabila kencing pasti tertutupnya apabila di perjalanan Nabi berlindung kepada sebatang kurma. Malah kan dalam satu riwayat batang kurma itu melindungi Nabi Muhammad SAW. Atau Nabi itu kencing di samping untanya yang duduk. Untanya duduk. Kemudian Nabi berlindung di badan unta itu dan Nabi kencing. Harus berlindung. Amun kita kayak apa? Pina berlindung di pinggir jalan raya, jalan ayanina cor di pinggir jalan. Saking hendaknya bakameter. Ini kurang adab. Cari perlindungan. Waktu Nabi baul, waktu Nabi kencing, maka sahabat lewat mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jar sahabat. Falam yuraddu alaih. Nabi kada menjawab. Karena memang waktu itu kada boleh berdialog. Kada boleh apa-apa. Kada dijawab. Apabila nang di luar kiau-kiau, jangan didengari, selesaikan dulu. Mbah Tuntung, ini mengatur program anak-anak tulak sekolah, mulai dalam WC aja apa pender. Ini kada boleh. Syaitan senang hal-hal yang seperti itu, yang kita kada terasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya apa? Meminum dengan bernapas. Nah. Bernapas meminum. Cangkirnya pang keganalan. Ganal banar ukuran cangkirnya belitar-litar. Hendak diminum salajur habis kada kawa. Lamun diminum di anda kalau pina ada nama minum mungkin kayak itu. Lalu bernapas separuh bernapas. Rasulullah SAW melarang. Idza syaraba ahadukum fala yatanafas fil ina. Jika kamu meminum sesuatu, maka jangan bernapaslah di bejana, mangkok, gelas, cangkir. Jangan bernapas. Artinya
Selesaikan minum segelas itu 2-3 kali minum, hanya selesai. Jangan juga selajur habis. Menselajur habis, Nabi kita Muhammad SAW mempercontohkan seperti minum unta. Minum unta. Unta itu kada bahinakannya. Apabila disiapkan wadah peminuman, di andaknya moncongnya, sampai di jilatnya wadah minuman tuh. Kada bahinakan. Kita punya adab, punya etika dalam minum. Segelas atur 2-3 kali hanyar habis. Jangan bernapas di waktu meminum. Kan? Ini cocok benar yang Nabi sampaikannya dengan kesehatan. Dengan kesehatan, takutnya aja orang-orang ahli kesehatan bernapas dalam waktu minum itu kada boleh. Karena oksigen yang sudah kita manfaatkan dan dibakar dalam tubuh kemudian kita keluarkan. Uniknya Bahari tahun 70-an kami dibawa oleh almarhum Abah Hulun Maelangi rumah Tuan Guru berkonsultasi tentang agama, berkonsultasi tentang bagaimana anak tuh jadi cerdas. Orang Bahari kayak itu. Tujuannya tuh apa? Barikan pang banyu panarang hati guru anak ulun nih. Pina babal. Satu persatu nih silih berganti nih. Masuk ke rumah Tuan Guru. Meminta banyu. Botol bawa sendiri, bahari kada wah ini pang dijuali. Wah ini berjual sini istilah tulisnya 1 botol 5.000 rupiah. 2 kali lipat tuh lamun tanggung tuh 2.000-an aja sebotol. Tapi kita senang. Imbah itu dibacakan sidin, botol buka bacakan sidin, bacaan sidin. Wallahualam kada tahu apa yang dibaca sidin. Dipicik sidin hidung kiri, diandakakan sidin moncong ke hidung kanan. Nah, jadi nang meniup tuh kada mulut kada muntung hambusakan sidin. Baca pulang beto, picik sidin pulang hidung kanan, andak pulang botol di hidung kiri. Ulun tuh asa gairnya kalau pinarahat nang kaya ulun nah telahat pelu. Maka kelihatan juga di gulu botol tuh pinakaru sedikit. Nah, itu. Nabi minum aja bernapas melarang. Ini khusus ditiup lawan hidung. Ada pulang alasan sidin ditakunnya. Kenapa guru jadi lawan hidung meniup? Tahu kada nyawanang dia sidin. Hidung tuh kada pernah bakar rambut. Memang hidung kada pernah bapender. Hidung tuh kada pernah bakar rambut dia sidin. Itu bagus kesan meniup-niup. Nah, ini apa artinya? Nang sidin pikirakan tuh sesuai dengan logika. Nah, ini rusak kadang-kadang agama tuh apabila diterjemahkan lawan logika, lawan akal. Ada aturannya, jar Nabi jangan ditiup lawan hidung. Ada. Nah, tapi secara logika memang hidung kada pernah berbohong karena hidung kada pernah bicara. Kada pernah berbicara. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang berikutnya yang kada disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi itu kada suka, setan pasti suka. Karena Nabi itu kada pernah satu pemikiran dan satu arah berpikir dengan setan. Sehingga yang Nabi lakukan itu semua membantah kesenangan setan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadukum idza qama yusalli syaitan. Ujar Nabi, jika salah seorang kamu salat, maka setan itu datang. Artinya apa? Setan ini senang mendekati orang yang salat, tapi yang salatnya lupa. Setan datang. Apa yang dilakukan setan? Fala basa alaihi hatta la yadri kam shalla. Nah, setan mulai mengacaukan salat orang itu. Kacau salatnya. Sehingganya kada tahu lagi berapa rakaatnya tadilah. Ini dialami oleh hampir semua manusia. Dialami oleh kita yang pernah salah rakaat tuh. Dikacaukan oleh setan. Sehingga zuhurnya tuh hanya 3 rakaat.
Ujar setan sudah lengkap dikacaukannya. Lalu imbah 3 rakaat itu tasyahud. Kebetulan sidin jadi imam di belakang makmum nang di belakang nih kada mengerti managur. Nah, digawilnya oleh makmum nang di belakang. Tambahi sarakaat lagi. Kada hancurlah semasjidan. Hancur. Jadi nang di belakang konektor ini harus bisa menyupir sebenarnya. Cuma ini kebetulan serap waktu itu. Luruskan imam. Subhanallah. Imam lo memikirkan aja. Subhanallah. Apa jadi imam subhanallah itu tadilah kesalahannya. Ingatnya. Kada ingat. Baru 3 rakaat. Ditambahinya pulang sarakaat. Jadi 4 rakaat. Padahal sudah tasyahud separuh. Tambahinya sarakaat. Jadi 4 rakaat. Fa idza wajada dzalika ahdukum falyasjud sajadataini wa jalisun. Apabila kamu memperdapati seperti itu, maka sujudlah 2 kali sujud dan dalam keadaan duduk. Antara dua sujud. Sujud apa ngarannya itu, Pak? Sujud sahwi. Jadi nang disujutakan sahwi ini meumpati lawan imam sujud sahwi. Meumpati. Amun imam kada sujud sahwi, kita jangan sujud sahwi. Putus mata rantai solat berjamaah kita. Putus. Apalagi nang dilakukan imam tu kada seharusnya sujud sahwi. Allahu Akbar. Imamnya nih basmalahnya kada benyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ujar si imam. Nang di belakang nih hanya pernah mendengar nang kada bismillah. Kacau 3 rakaat. Apa nang ku gawe nih? Maka rakaat kedua kada bismillah pulang. Kada bismillah kada. Imamnya bismillah tapi gamat. Sidin di ujung sana kada mendengar. Begitu tasyahud imam at-tahiyyatu lillah wassalawat wa thayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Imam salam, sidin sujud sahwi. Di belakang. Allahu Akbar sujud sahwi. Jadi tuntung takutnya nang dihiga, ujar nang dihiga. Pinanya apa aja kada ada tersalah imam tadi. Kenapa pian sujud sahwi? Apanya kada mendengar kada aja sedin. 2 kali baca Fatihah, baca ayat, imam kada bismillah. Nah, kada bismillah. Kada bismillah tuh harus sujud sahwi. Ini keliru paham yang seperti ini. Patut diluruskan. Masalah sepele itu jangan menjadikan kita memutus hubungan dengan imam pada saat sholat. Ya, imam ini bagus juga melihat situasi dan kondisi teman di masjid itu bawa umuran basmalahnya nyaringi aja juga basmalahnya supaya makmum jangan ragu-ragu. Amunnya di sana mbah no benyaring mbah no kada itu boleh. Nah, cuman kondisi nang kayak makmum nang kayak ini nih, amun sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi kan sujud sahwi tarus sedin. Kada ada kedengaran lalu basmalah. Perbedaan kecil di antara imam mazhab dan sebenarnya beliau bismillah. Ulun indah benar melihat Syekh Dr. Sudais waktu datang ke Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, datang ke Masjid Istiqlal Jakarta, sidin menjadi imam salat Jumat. Kayak itulah 2 rakaat salat Jumat, 1 rakaat bismillahnya benyaring, 1 rakaat bismillahnya pegamat. Oh, bijak sidin. Kemudian karena orang seistiqlalan imbah tasyahud akhir itu duduknya tawarruk, maka beliau mencontohkan dengan duduk
tawarruk. Padahal sepanjangan sidin duduknya iftiras apabila 2 rakaat itu di Makkah sana. Tawarruk artinya beliau lebih membawa sesuatu yang jangan menjadikan banyak pertanyaan-pertanyaan di antara jamaah. Yang apalagi pertanyaan itu berlanjut sana kemana? Ke sidang di meja warung kopi. Sidangnya di situ. Sidangnya pindah lain-lain lah imam subuh tadi jadinya. Sampai jam 8 di situ aja bicara. Nah, jadi menghindari hal-hal yang kayak itu. Ujar Nabi, setan tuh mendatangi orang sholat. Melihat orang yang dalam sholat itu bagaimana hatinya pada waktu sholat. Apakah hadir ataukah melanglang buana kemana-mana. Sehingga dikacaukan oleh setan. Sehingga tidak mengenal lagi berapa jumlah rakaat sholat. Artinya apa Pak? Hadirin rahimakumullah. Apabila kita melaksanakan sholat, kita tetap konsentrasi semampu kita. Salah satu usaha untuk membuat konsentrasi bisa kita dengarkan bujur-bujur bacaan imam. Kita dengarkan bacaan imam. Untuk membuat di samping kanan dan kiri kita konsentrasi, kita jangan nyaring membacanya. Ini makmum tapi bacaan nang kaya imam. Sehingga jauh-jauh kawan tuh, wah kok kada mau betate sidin. Jauhnya cari kada kawa konsentrasi lalu jadi nyaring benar bacaan sidin. Nah, kayak itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dulu ada lagi sambungan setelah itu nanti, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan Rasul bersabda, "Asy-syaitanu jaimun ala qalbi ibni Adam." Setan itu merunduk, membungkuk di hati anak Adam. Fadhkurullaha khonsa. Maka ingatlah kepada Allah, maka setan itu akan menghilang. Tercengang, wa iza ghafala waswasa. Dan apabila anak Adam itu lalai, lupa, maka timbullah waswas. Artinya apa para bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kita pahami dalam hadis ini? Kebanyakan jin dan syaitan itu masuk ke dalam jiwa manusia pada saat manusia ghafil, lupa, kosong. Pada saat dia kosong, lihat aja yang kesurupan yang macam sebagainya tuh orang yang dalam keadaan kosong. Orang yang dalam keadaan kosong. Oh, tapi Ustadz nang merasuki dalam kesurupan itu tuan guru kayak keramputnya itu jin berkeramput. Jin tuh bohong luar biasa, Pak. Jin tuh bohong luar biasa. Ulun pernah diceritakan di waktu kami beberapa tahun yang lewat itu, mulai rombongan di Martapura ke Balangian mencarter L300 supir berkisah. Di sepanjang jalan supir berkisah. Hari semalam rombongan kami mengantar rombongan ibu-ibu 14 orang. Mobil ini isinya ibu-ibu berataan. Oh Yulun kemana tulaknya? Kami berziarah kemana kubur yang kami anggap di situ kubur karamat. Jadi kan ada programnya. Jadi mulai di Martapura sampai ke hulu sungai itu lihat kiri kanan aja. Pertama jadinya kami singgah ke kubur guru kita, guru sekumpul. Kedua, berbelok kiri ke kubur Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan kubur Ki Haji Jainal Ilmi, terus ampah ke hulu sungai. Lihat aja kiri kanan, apabila ada menguning kami singgahan. Rombongan. Kami dipimpin oleh seorang perempuan syarifah waktu itu. Ujar taksi bagai sana. Jadi terus di mana aja kami singgahi. Datu Mendatu biasanya kan ada tulisannya di sini kubur Datu Sanggul. Kalau ada salah Datu Sanggul itu di rantau lah. Nah terus kami makan pada waktu itu di Binuang, singgahan makan. Makan ingat sebenarnya waktu itu hampir waktu Zuhur sudah dan kada sholat Zuhur sampai kami terakhir sampai ke Tanjung. Ziarah ke kubur Syekh Muhammad Nafis, ujar supir.
Syekh Muhammad Nafis itu penulis kitab Durrun Nafis yang kuburannya di Kalua kalau kada salah. Ditanya, Allah mungkin kada pernah ke sana, undang akan kisah. Sampai ke situ sudah jam 5. Bayangkan Ustaz, kami kada berjuhur, kami kada basar. Ujarnya, asik memang kami hendak berjuhur basar setelah selesai program ke kubur Syekh Nafis itu. Kemudian setelah itu kami mencari masjid di Tanjung. Kemudian sudah singgah ujar supirnya, sudah singgah di musala, sekalinya ada tulisannya cabang Muhammadiyah sekian di situ. Lalu ibu-ibu naikkan pulang ke mobil. Lain langgarnya lain bukan kita jarnya. Oh iya kah jalan? Nggih jar supirnya tadi. Supirnya. Nah, sampai ke sebuah masjid, ibu pimpinan rombongan yang syarifah tadi kesurupan. Kesurupan bahamok. Bayangkan pian jar supir ulun aja lakiannya sekong. Nah, ditangkapi oleh bebinian. Nang memasuki ibu pemimpin rombongan ini, Syekh Muhammad Nafis nang hanya raja diziarahi. Syekh Nafis ni bermamai. Aku kada ridho, aku kada suka ikam ziarah kepada aku. Ikam kada salat zuhur, kada salat asar. Kan terkecoh kita nih. Oh, bujuran Syekh Nafis nih bermamai lawan penziarah. Ujar supir, ulun betakon saat lawan pian, bujurlah Syekh Nafis tu merasuki karambutnya ya ulun seton itu berpura-pura Syekh Nafis. Sampai habis maghrib, hamuk aja lagi. Nah, bayangkan kami sholat Isya sudah jam 10. Tapi waktu itu kami meneruskan perjalanan untuk pulang ke Martapura, sehingga sholat diputuskan di tempat masing-masing. Ujar ulun, tahulah kemenangan setan waktu itu. Kalian satu rombongan orang 14 menunda. Mungkin kalau menunda apalagi kada. 2 sholat wajib. Setan tahu kada? Setan tuh mempoles sesuatu nang buruk tuh seolah-olah baik. Seolah-olah Syekh Nafis nang mengatakan, aku kada suka. Padahal hanya memperlambat supaya orang jangan sholat. Maharungin nang hamuknya aja tepaluh leher nang lain. Nah jadi bapak-bapak hadirin rahimakumullah, setan tuh kada pernah diam, dan kapan setan tuh berakhir untuk menghancurkan manusia masa depan di akhirat, kecuali pada saat seseorang itu sudah dinyatakan meninggal dunia. Bahkan pertarungan yang paling berat pada saat hendak mati. Pada saat hendak mati ini pertarungan yang luar biasa beratnya. Setan menghancurkan manusia. Kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan di akhir hayat kita mampu dan mulus mengucapkan kalimat tauhid dan akidah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.